melanjutkan kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Di sini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya emban, yaitu mata kuliah KMP 1. Pada pemaparan mata kuliah KMP 1 ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan prinsip yang pertama DPR, yaitu memfasilitasi materi agar mudah diakses dan menarik dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa, yaitu dengan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan materi pembelajaran. Yang kedua, interaksi. Interaksi di sini adalah landasan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dan sebaliknya, dan ada hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, asesmen, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Dalam hal ini adalah penilaian yang dilakukan, yaitu tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian praktikum. Mata kuliah KMP 1 ini wajib diikuti oleh mahasiswa tingkat semester 3 akademik perawatan, yaitu terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap profesionalisme, etis, dan peduli terhadap keselamatan klien dalam praktek keperawatan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan pengetahuan faktual tentang ilmu perawatan medikal bedah, termasuk penyakit tropis endemis, HIV/AIDS, serta kesehatan akut, masalah kesehatan akut dan kronik, ya, termasuk yang terjadi pada usia lansia dan dewasa. Yang ketiga, mampu menerapkan proses perawatan secara komprehensif pada individu dewasa dengan gangguan medikal bedah, serta melakukan komunikasi terapeutik dan kerja tim dalam asuhan keperawatan. Adapun CPMK-nya atau CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan perspektif perawatan medikal bedah serta peran perawat dalam penanggulangan penyakit tropis endemis dan HIV/AIDS sesuai program pemerintah. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses perawatan, yaitu dalam hal pengkajian, diagnosa perawatan, intervensi perawatan, implementasi dan evaluasi pada pasien dewasa dengan gangguan fungsi tubuh akut dan kronik melalui pendekatan biopsikososio-spiritual. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan komunikasi terapeutik, kerjasama tim, dan sikap caring dalam memberikan asuhan perawatan medikal bedah yang aman dan bermutu sesuai kode etik profesi. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif perawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis, masalah kesehatan yang lazim pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyakit patologis. Terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 8 pertemuan 8 nanti sudah UTS, yaitu ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Demikianlah tujuan saya, kenapa saya melakukan video pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik dengan kadar gula darah tinggi atau kadar glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Kondisi di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup sehingga tidak bekerja secara efektif. Insulin adalah hormon yang berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Jika insulin terganggu, maka glukosa akan menumpuk dalam darah sehingga akan hiperglikemia. Jadi sebelum kita lanjut materinya, kira-kira udah pernah dengar tentang namanya itu diabetes kan? Kira-kira pernah
normalnya KGD dalam darah? Siapa yang tahu? Kalau jika dia puasa 70 sampai 120 jika dia puasa. Jika dia sementara, namanya GDE berapa itu? Di bawah 200 ya. Harus tahu semua ya. Tapi normalnya pada orang dewasa itu 120, ya kan? Itu secara normalnya. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Yang berikutnya ada dua jenis DM, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 terjadi karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin karena sel penghasil insulin. Apa itu? Sel penghasil insulin yaitu apa? Pankreas. Itu kan yang menghasilkan, organ yang menghasilkan insulin itu pankreas. Jadi secara umum, kenapa itu terjadi penyakit DM? Karena ada kerusakan pada organ yang menghasilkan pankreas. Karena pankreas inilah yang memberikan hormon insulin, ya kan? Yang dirubah menjadi apa? Dirubah glukosa, dirubah menjadi glukosa, ya kan? Sebagai sumber energi yang dipakai oleh tubuh, ya, oleh tubuh, baik otak, baik mata, baik jantung, ya kan? Baik apa itu saraf, semua membutuhkan glukosa sebagai sumber energi dan membutuhkan apa? Glukosa sebagai apa? Untuk apa? Kebutuhan nutrisi dari setiap organ. Makanya kita bisa berbicara, bisa duduk, bisa makan, bisa berlari, ya kan? Karena itu semua karena ada supply, ada nutrisi dari sistem organ. Ya, paham ya? Gejala DM secara umum ada 3, yaitu poliuri, polidipsi, polipagi. Poliuri itu sering katakan sering berkemih atau sering kencing, ya kan? Polidipsi itu apa? Merasa haus. Sedangkan polipagi itu banyak makan. Itulah secara umum itu gejala dari diabetes mellitus. Jadi kita perawat secara umum harus mengetahui itu. Faktor risiko yaitu riwayat keluarga dengan diabetes, kegemukan atau obesitas yang kurang melakukan aktivitas fisik, pola makan tinggi gula, lemak dan kalori, usia di atas 45 tahun, terjadi hipertensi, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, kebiasaan merokok. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalau tanyakan faktor risiko, kira-kira siapa bisa menjelaskan apa faktor risiko ini? Siapa tadi faktor risiko? Siapa bisa menjelaskan apa itu faktor risiko terjadinya DM? Siapa yang bisa? Yang bernama silahkan. Jadi Bu, faktor risikonya DM itu kan ibaratnya faktor pemicunya juga gitu. Nah bisa dia DM gitu kan. Jadi salah faktor risikonya 1, riwayat keluarga, terus berat badan yang berlebih atau kegemukan atau obesitas, terus juga kurang melakukan aktivitas fisik. Dia aktivitasnya nggak terjadwal atau bahkan dia kurang olahraga, kurang pergerakan namanya Bu. Terus juga kurang usia juga bisa mempengaruhi diabetes. Saat itu biasanya di atas 45 tahun. Terus juga hipertensi, kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok juga bisa pemicu dari diabetes mellitus. Terus juga pola makan yang tinggi gula. Jadi dia itu sering mengonsumsi makanan yang tinggi akan gula, misalnya karbohidrat yang banyak, atau kalau yang udah lansia dia mengonsumsi nasi yang masih panas. Jadi kan pada saat nasi itu panas kan mengandung banyak gula sehingga dapat juga memicu diabetes mellitus. Kita sepakat semua? Sepakat dengan jawabannya Purnama? Sepakat. Terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya adalah komplikasi diabetes, yang merupakan komplikasi. Kalau katakan komplikasi apa itu? Penyakit yang timbul, penyakit yang menyertai, ya kan? Yaitu adalah penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan saraf atau neuropati, gangguan penglihatan hingga kebutaan, luka pada kaki yang sudah sembuh sehingga berisiko terjadi amputasi. Penyakit jantung, kenapa bisa penyakit jantung? Karena ke sana sudah kurang apa? Aliran darah, vaskular, ya kan? Stroke, apalagi stroke, ya? Karena sudah tertahan kadar glukosa darah tinggi dalam darah, ya kan, sehingga aliran darah ke setiap sistem organ, dalam hal ini ke jantung, memompa jantung, ya kan, sehingga tertahanlah apa? Tertahan cairan dalam tubuh darah, sehingga bagaimana? Memicu terjadinya hipertensi, ya, hipertensi lama-lama menjadi
tidak bisa lagi mengkonsumsi yang 3 itu. Dan juga kerusakan saraf atau neuropati menyebabkan pasien sampai tidak sadar diri ya, koma ya. Gangguan penglihatan itu katakan sampai buta, dan katakan DM neuropati ya, bukan DM apa itu? Kalau ke mata DM apa? Neuropati. Ya neuropati ya, enggak neuropati ya. Baru luka pada kaki yang sudah sembuh, luka pada kaki yang sudah sembuh itu sampai gangren ya, sehingga karena tidak berguna lagi karena jarinya sudah nekrosis, makanya harus diamputasi. Saya mau perjelas sekali lagi. Dari gangguan penglihatan hingga kebutaan itu dari apa namanya? Retinopati ya, retinopati, retina ya. Paham ya? Cara mencegah diabetes yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Jangan lebih banyak yang kita keluarkan energi daripada kita makan, harus seimbang ya. Jangan kamu banyak makan tapi kurang pergerakan, kurang aktivitas ya. Baru mengurangi konsumsi gula, garam dan lemak, terutama yang sudah berusia 45 tahun ke atas ya. Berolahraga minimal 30 menit setiap hari atau sekitar 150 menit per minggu. Menjaga berat badan tetap ideal ya. Tetap ideal itu bagaimana mencari berat badan ideal? Harus berangkat itu IMD ya, indeks massa tubuh. Ada kriterianya itu yang berlebih, ada yang obesitas, ada yang kurang. Ya ada rumusnya kan? Baru berhenti merokok. Ini merokok paling penyebab yang paling utama, maka berhentilah merokok. Ya, karena di sana ada apa namanya nikotin ya. Rutin memeriksa kadar gula darah, terutama jika memiliki faktor risiko. Dikatakan faktor risiko, terutama kalau ada apa keluarga ya. Keluarga yang sudah menderita penyakit DM mulai dari atas diturunkan ke kaki anaknya, ke cicitnya, bisa ya, itu dari gen ya. Itulah cara mencegah diabetes mellitus. Paham yang kita jelaskan itu? Bisa dimengerti? Pengelolaan diabetes. Pengelolaan diabetes itu yang pertama edukasi kesehatan agar pasien memahami penyakit dan cara mengelolanya. Ya, edukasi itu yang kita penkes, ya kan? Penjelasan kesehatan kepada pasien diabetes, terutama itu dalam hal menjaga hidup sehat. Hiduplah hidup sehat, terutama dalam pola makan, pola hidup dan kegiatan. Ya, pola makan sehat dengan mengatur jumlah, jenis dan jadwal makan. Aktivitas fisik dilakukan secara rutin untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Pengobatan berupa obat anti diabetes atau insulin sesuai dengan dokter. Kalau dia makan obat, berarti dia adalah jenis tipe DF yang bagaimana? Tipe 1 yang tergantung insulin, ya. Tapi kalau tipe 2, dia itu tidak harus makan obat, tidak harus disuntik. Dia dengan membatasi diet, dengan teratur olahraga, hidup sehat, pola hidup sehat, dia akan teratur, ya. Pemantauan gula darah dilakukan secara rutin untuk mengetahui keberhasilan terapi. Jadi bikin maksudnya, walaupun misalnya dia sudah mengkonsumsi namanya insulin, kalau dipantau sama aja bohong, ya kan? Misalnya dia bulan ini kontrol, bulan depan tidak kontrol, tidak ada artinya. Harus tiap bulan dicari intensif, ya, supaya terkontrol, supaya bisa mengurangi apakah dosisnya, ya kan? Pengkajian seperti yang sudah kita ketahui bahwa asuhan perawatan itu terdiri dari 5 tahap. Apa tahap pertama? Kajian, Tahap kedua, tahap ketiga, intervensi, tahap keempat, implementasi, tahap kelima, evaluasi. Bukan tidak pintar ya, udah tahu belajar tentang perawatan. Kemudian pengkajian. Saat kita pengkajian secara teoritis pada pasien dengan DM, maka kita akan nampak nanti keluhan utamanya secara teoritis ada 3 P, ya, yaitu poliuri, polidipsi, dan polipari. Riwayat kesehatan atau riwayat DM, kita tanya apakah ada keluarga ya yang menderita penyakit DM. Nanti kita buatkan lagi genogram, ya kan? Ya, obat yang dikonsumsi kalau dia mengalami apa mengkonsumsi obat DM, kalau dia DM yang tipe 1. Pola makan bagaimana selama ini dan aktivitas fisik itu perlu dikaji. Pemeriksaan fisik, tanda vitanya ya, mulai dari tekanan darah, suhu, RR, dan pulse ya, berat badan dan tinggi badan, IMD, indeks massa tubuh ya, kondisi kulit serta kaki itu dikaji ya, apakah sampai ada
ganglion. Dan pemeriksaan penunjang atau gula darah sewaktu atau puasa itu tadi berapa tadi normalnya nak? 70 sampai 100. Nah, kalau gula darah puasa sewaktu GDS berapa? Di bawah 200. Ya. Baru HB, pemeriksaan HbA1. Apa semalam HbA1 kita jelaskan? Yaitu apa tahu? Yang dilakukan oleh Apa? pemeriksaan gula darah yang dilakukan pasien selama minimal 3 bulan sebelum dia diagnosa diabetes. Iya. Pemeriksaan HbA1c adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penderita diabetes 3 bulan sebelum dia diagnosa kembali atau sebelum dia omnahnya kembali. Oke? Baru urinalisis adalah pemeriksaan urin untuk memeriksa apa? Kadar gula dalam darah. Itu yang perlu dikaji pada tahap awal. Setelah kamu kita kaji, maka bisalah kita temukan itu diagnosa perawatan. Secara teoritis, diagnosa perawatan yang dijumpai pada pasien dengan DM yang pertama adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah akibat retensi atau defisit insulin. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan luka atau kerusakan integritas kulit. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang penyakit. Yang berikutnya, risiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan komplikasi vaskular akibat DM. Itulah diagnosa perawatan secara teoritis. Lanjut dengan diagnosa perawatan. Setelah itu kita lanjut dengan intervensi sesuai dengan urutan asuhan ke perawatan. Apa intervensinya? Yaitu sesuai dengan diagnosanya. Pertama, manajemen hiperglikemia, monitor GDS, gula darah sementara, edukasi diet DM. Apa diet yang dianjurkan untuk penyakit DM? Kolaborasi pemberian insulin atau obat jika memang dia insulin yang DM yang tergantung insulin atau DM tipe 1. Baru edukasi kesehatan, edukasi berikan penkes. Apa kira-kira gejala yang timbul? Secara umum 3P ya, poliurik, polidipsi, dan wali pagi. Pola makan sehat itu kita berikan pendidikan kesehatan dan senam kaki diabetik. Ada ya senam kaki diabetik ya? Perawatan kaki, kaji kondisi kaki. Jangan kaki sampai mengalami luka sampai gangguan ya. Itu harus kita penkeskan ke pasien. Itu rencana mas intervensi ini kan dek. Baru edukasi perawatan dan pencegahan luka, observasi, pantau tanda hipoglikemi. Apa hipoglikemi? Kadar gulanya rendah. Kadar gula darah rendah dan hiperglikemi, kadar gula darah yang tinggi. Yang berikutnya, setelah intervensi, implementasi itu adalah pelaksanaan dari intervensi, ya kan? Perintah dan intervensi implementasinya, baru evaluasi lah yang kita lakukan itu. Bagaimana kira-kira kestabilan kadar gula darahnya? Setelah kita lakukan itu implementasi, ya enggak? Yang kita harapkan KGD-nya dalam hal ini GDS-nya gula darah sementara itu harus dalam rentang normal. Yaitu berapa tadi? Di bawah 200. Tingkat pengetahuan pasien paham. Kita tanya pasien kembali, kita review kembali tentang apa yang diketahuinya tentang DM. Setelah kita berikan PNS. Baru kita lihat kulitnya, bagaimana kulitnya. Yang kita lihat nanti kulitnya, kita harapkan dari intervensi itu, kita lihat evaluasinya, integritas kulit akan membaik, tidak ada gangguan dan bahkan tidak akan terjadi infeksi sampai amputasi, ya kan? Baru harus nutrisi membaik dan berat badan pasien stabil. Kira-kira itulah materi yang kita ajarkan hari ini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Selamat pagi. Saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Iya, terima kasih. Seperti sudah saya jelaskan tadi, secara umum tanda dan gejala pada pasien dengan DM ada 3 yang tetap diingat ya, yaitu poliuri, polidipsi, dan polipagi. Poliuri itu banyak kencing ya, polidipsi banyak minum, dan polipagi banyak makan. Secara umum itu harus kita paham sebagai seorang perawat. Pak Putri, pertanyaan cukup bagus. Ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak bertanya, sudah paham semua? Ada yang bertanya? Pertanyaan siapa lagi? Jadi sudah paham semua? Tidak ada yang bertanya? Tidak yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tanya. Apa itu D?
ada 2 jenis DEM. Iya. Yang tipe yang pertama terjadi karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin karena sel penghasil insulin mengalami kerusakan. Akibatnya glukosa tidak masuk ke dalam sel sehingga kadar glukosa ke darah meningkat. Yang tipe yang kedua, insulin masih diproduksi tetapi tidak bekerja dengan baik sehingga glukosa tetap berada dalam darah. Lama-kelamaan pankreas juga tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup. Terima kasih, cukup bagus jawabannya. Miranda, mana Miranda? Apa yang ketahui tentang DM? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronik dengan kadar gula darah tingginya atau kadar glukosa darah atau hiperglikemia, kondisi yang dimana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang cukup atau insulin tidak bekerja secara efektif. Terima kasih. Jadi dari sekian penjelasan saya itu kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Kira-kira paham semua? Sudah Bu. Sudah paham semua? Sudah Bu. Serius, yuk. Jika gula darah tinggi, apakah jika pasien tersebut akan terus-terusan minum obat, Bu, untuk menurunkannya? Iya, terima kasih kepada saudara Agnes ya. Pertanyaannya cukup bagus. Jika gula darah tinggi, apakah harus makan obat terus? Tergantung dari jenis DM apa dia. Seperti saya jelaskan dari awal tadi, ada 2 jenis tipe DM, ya kan? Seperti juga yang jawab oleh si Indah, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau dia DM tipe 1, yaitu DM yang tergantung insulin. Kalau dia DM tipe 2, DM yang tidak tergantung insulin. DM tipe 1 sama dengan IDDM, Independent Diabetes Mellitus. DM tipe 2 yaitu non-IDDM, yaitu non-independent diabetes mellitus. Kalau dia tipe 1 yang tergantung insulin, mulai dia terdiagnosa dia penyakit DM, mulai dia sudah terdiagnosa dia gula darahnya sudah tinggi, maka dia diwajibkan harus mengkonsumsi namanya insulin. Apakah pil, apakah dia suntikan. Sekarang pasien lebih pintar pun dari perawat, ya kan? Apalagi kalau pasiennya sudah lama menderita penyakit DM, sudah pintar untuk mengobati, menyuntikkan sendiri. Jadi itu jawabannya. Agnes bisa terima? Oke, terima kasih. Ada yang bertanya? Udah Bu. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Kita berjumpa di minggu depan. Tapi sebelumnya saya akan berikan tugas sama kalian semua. Buatkan satu asket tentang DM. Dikumpul minggu depan ya. Untuk hari ini sebelum kita akhiri, saya akan mengabsen dulu satu pesan ya. Baby ada? Ada Bu. Indah ada? Ada Bu. Ramai? Ada Bu. Putri Sepen? Ada Bu. Pertiwi? Ada Bu. Oke. Selanjutnya jangan apa yang jadi ya. Ya Bu. Oke, selamat siang semua. Siang.